Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Regbang, rekan gambar bangunan. Kali ini kita akan melanjutkan menggambar denah. Tahapan selanjutnya yaitu adalah membuat dinding. Mari kita buka dulu layer dindingnya. Kemudian buat rectangle dengan rect, enter, dengan lebar 15 dan tinggi 100. Kali ini kita akan membuat dinding dengan dynamic block. Oke, setelah itu kita offset dengan ukuran 2 cm saja ke dalam sebagai plesteran. Oke, selanjutnya tarik bagian atas dan bawahnya juga agak sejajar dengan dinding yang tadi kita buat. Selanjutnya kita akan membuat arsirannya. Kita pergi ke layar arsiran, kemudian ketik hatch. Pastikan asosiatifnya aktif dan pilih ANSI 32. Kita klik saja di area yang akan diarsir. Baik. Kemudian setelah itu close. Nah, setelah ini kita akan membuat bloknya ya. Kita seleksi seluruh bagian dindingnya. Ketik B, enter. Kemudian berikan nama dinding. Setelah itu aktifkan open in block editor dan oke. Kita sudah memasuki menu editor blok. Di sini kita bisa memasukkan berbagai perintah agar bisa menjadikan blok ini menjadi dynamic block. Selanjutnya kita pergi ke parameter, klik linear, kemudian klik di area atas dan bawahnya dan geser ke samping, kemudian klik lagi. Setelah itu kita akan masukkan actionnya agar dinding ini bisa di stretch ya. Nih, kita pilih stretch, kemudian klik di distance 1, klik lagi di bagian atas, kemudian seleksi dari kanan atas, kemudian seleksi lagi seperti ini, lalu enter. Kita buat lagi di bagian bawahnya dengan klik lagi stretch, klik lagi distance 1, klik di bagian bawah, kemudian seleksi dan seleksi lagi, lalu enter. Kemudian close block editor dan save. Baik, jadi sekarang dinding ini bisa dipanjangkan atau dipendekkan sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan dinding-dinding ini ke dalam denah dengan cara copy saja. Kita masukkan ke setiap bagiannya. Oke, kita percepat saja nanti. Kita masukkan dulu ke bagian-bagian vertikal dindingnya. Oke, sudah semuanya. Kemudian kita stretch agar sesuai dengan rancangannya. Pastikan ukuran semua dinding sudah sesuai dengan seluruh bagian vertikal sudah selesai. Kita buat bagian horizontalnya dengan cara kita bisa rotate. Kemudian agar arsirannya sama arahnya, kita mirror di bagian tengahnya. Kemudian hapus sumber mirrornya. Nah, seperti itu. Maka
dinding yang sudah di copy ini sudah sama arah arsirannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan kembali seperti tadi. Copy saja, salin ke setiap kolom yang ada yang memerlukan dinding terpotong. Baik, sudah. Kita stretch kembali masing-masing dindingnya agar menyesuaikan dengan kolom. Seperti ini. Kita akan tambahkan dinding lagi untuk ke bagian belakangnya. Karena ini akan lebih dari 1,5 meter. Kemudian kita akan membuat kolom sebagai struktur untuk tertisan di depan. Copy 50 saja, kemudian copy lagi ke area sampingnya. Tambahkan dinding. Kemudian copy lagi. Samakan dengan yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat dinding depan sebagai pembatas atau pagar. Kita buat dari rectangle saja. Kita panjangkan seperti itu saja, sesuai dengan batas lahan. Oke, sudah. Dengan ini proses pembuatan ini sudah selesai, maka selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan pintu. Kita pergi ke layar pintu dan jendela. Selanjutnya kita buat kusen pintu terlebih dahulu dengan menggunakan rectangle. Ketik enter, masukkan ukurannya, itu adalah dengan lebar 5 dan tinggi 15. Kemudian kita akan buat takikan dengan rectangle lagi, ukuran 2x4. Ini adalah cokan untuk daun pintu. Kemudian kita pindahkan ke area sini. Setelah itu kita trim dengan TR, enter. Kemudian hapus garis yang tidak dibutuhkan. Nah, setelah itu kita akan mirror ke area selanjutnya. Kita buat garis dengan ukuran 90. Seleksi layar yang sudah kita buat tadi, kemudian mirror dengan MI, enter, klik di tengah, dan klik lagi. Setelah itu oke. Nah, kita sudah membuat dua kusen, kemudian kita akan membuat daun pintu dengan rectangle. Kita sesuaikan dengan ukuran bukaannya, seperti ini. Setelah itu kita rotate dengan RO, enter. Kita rotate ke arah atasnya di titik ini ya. Nah, di titik ini, di sudutnya. Selanjutnya kita akan membuat arah bukaannya dengan arc ARC. Kita enter. Kita klik dulu di sini, kemudian di titik ini dan arahkan ke ujung kusen. Seperti itu. Ganti garisnya menjadi garis putus-putus. Hapus dulu garis bentuk yang tadi kita buat. Kita seleksi, kemudian kita jadikan
blok dengan B, enter. Kita beri nama pintu, ukuran 90. Poinnya di kiri bawah, dan oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat ukuran pintu yang lain dengan ukuran 75. Kita copy untuk pintu kamar mandi ya. Kita explode blok tadi, sudah terpisah ya. Nah, kemudian kita akan buat garis bantu lagi ukuran 75. Seperti ini. Kita pindahkan kusennya. Kita pindahkan kusennya. Untuk garis ini kita hapus terlebih dahulu. Dan pintunya juga kita hapus. Kita buat yang baru dengan rectangle. Sesuaikan. Seperti ini. Seperti tadi, kita akan rotate terlebih dahulu daun pintunya. Kemudian kita akan membuat garis bukaan dengan arc seperti ini, dan di ujung kusen. Kita ganti lagi tipe garisnya menjadi putus. Selesai, kita hapus lagi garis bantu, dan kita akan jadikan ini menjadi blok. Oke, enter. Beri nama kembali pintu ukuran 75. Pilih pick pointnya, kemudian oke. Kita sudah selesai membuat pintu. Sekarang kita akan memasukkannya ke dalam denah. Pilih titik yang dituju. Kemudian karena bukannya akan ke arah atas, kita rotate lagi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mirror agar arah pintunya ke dalam seperti ini. Oke, kita hapus saja sumbernya. Kita pindahkan ke sudut kolomnya agar tepat di sini seperti ini. Sesuaikan kembali dindingnya, dan pintu depan sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat pintu kamar utama, kamar belakang. Kita pindahkan saja, kita tempatkan di dekat kamarnya. Kita balik arah bukannya dengan mirror dan hapus sumber. Pindahkan seperti ini. Oke, sesuaikan kembali dindingnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat pintu untuk kamar lain dengan mirror saja seperti ini. Sesuaikan kembali dindingnya. Kita akan memasangkan pintu kamar mandi dengan move. Kita pindahkan saja ke area kamar mandi, kemudian atur posisi dan bukaannya ke arah mana. Mirror terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan ke tempat yang sudah dirancang seperti ini. Selesai. Oke, kita sudah menyelesaikan membuat pintu. Selanjutnya kita akan membuat jendela.
di area depan dan ada juga di area belakang. Kita buat seperti tadi, kita buat kusennya terlebih dahulu dengan rectangle. Kita buat rectangle dengan lebar 5 dan tinggi 15. Kemudian kita akan membuat cowakan seperti tadi, ukurannya 2 kali 4. Nah, seperti itu. Tempatkan pada posisi bawah sini. Kemudian trim garis yang tidak diperlukan. Oke. Kita buat garis bantu dengan ukuran 75 saja. Oke. Selanjutnya kita copy atau kita mirror dengan acuan garis bantu tadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat bukannya dengan rectangle dan jendelanya seperti ini. Oke. Lanjut kita akan membuat bingkainya yang dengan lebar 8 cm. Kita explode, kita offset selebar 8. Oke, kita pilih di sisi kiri dan kanannya, lalu exit. Nah, kemudian kita buat kacanya dengan lain saja di tengah seperti ini, dan oke. Kita buat blok lagi, B enter, beri nama jendela. Kita namai jendela 1. Kemudian pilih pick point-nya, lalu oke. Kita sudah membuat jendela untuk area kamar. Kita saja akan membuat jendela di area ruang tamu dengan jenis jendela-nya jendela hidup dan jendela mati. Jendela hidup adalah jendela yang bisa dibuka tutup dan lalu kemudian jendela mati adalah jendela yang tidak bisa dibuka tutup. Kita copy saja dari jendela yang sudah kita buat, kemudian explode. Nah, kita akan membuat satu sisi lagi jadi double ya jendelanya. Kita buat line dari titik ini sekitar 100 cm. Jadi panjang jendelanya akan menjadi 175. Oke, tambahkan kusen dengan rectangle dengan ukuran yang sama, yaitu 5 kali 15 cm. Seperti ini. Kita sesuaikan penempatannya, lalu kita tambahkan kaca di tengah seperti ini. Oke, untuk jendela area depan sudah selesai. Maka kita akan jadikan lagi menjadi blok agar memudahkan dalam penempatannya. Kita namai sebagai jendela 2. Pilih pick point-nya, lalu oke. Kita sudah selesai membuat jendela. Selanjutnya kita akan instalasi atau menempatkan ke dalam gambar DNA. Peletakannya seperti ini saja. Kemudian saya akan memberi jarak sekitar 15 cm dari ujung kolom. Kita move saja seperti ini. Sesuaikan kembali ukuran dindingnya. Kita copy. Seperti ini. Lalu kita akan memasangkan jendela untuk area kamar depan dan belakang
kita move saja ke area sini, kemudian atur lebar dindingnya. Setelah itu kita akan membuat di area belakang, di area kamar belakang kita copy dari dinding yang sudah kita tempatkan. Kita copy, kita sesuaikan lagi penempatannya, kita rotate saja, lalu seperti ini. Oke, atur lagi dindingnya dan selesai. Kita sudah selesai membuat jendela, kemudian kita sepertinya akan mendapatkan pintu belakang dengan jenis pintunya itu adalah pintu lipat. Di area sini, untuk area dapur, agar bukaannya lebih lebar, kita akan membuat pintu lipat dengan bukaannya yaitu ada 3 pintu. Pertama, kita akan membuat kusennya terlebih dahulu seperti tadi dengan rectangle. Kita buat rectangle, ukurannya sama 5 dikali 15. Buat takikannya lagi atau cowakan sekitar 2 kali 4. Atur lagi posisinya, karena bukaannya akan ke dalam maka posisi cowakannya akan ada di sebelah sini. Kemudian trim. Buat garis bantu, kita akan membuat pintu dengan lebar 180. Kita mirror kusen yang sudah dibuat untuk bagian sebelah kanan seperti ini. Nah, karena kita akan membuat 3 bukaan pintu, maka kita harus membuat garis bantunya terlebih dahulu seperti ini. Oke. Untuk membagi suatu bidang atau objek dengan panjang yang sama, kita harus melakukan setting terlebih dahulu seperti ini. Kita ketik p-type, kemudian pilih point stylenya yang ini dan point size-nya yang 5, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita klik, kemudian kita ketik divide, div. Nah, seperti itu, kita klik, masukkan ingin berapa kita baginya, kita masukkan 3, kemudian kita sudah menjadikan garis ini menjadi 3 titik. Kemudian kita akan buat 2 pintu dengan rectangle seperti ini, kita sesuaikan. Oke, seperti itu. Kita sudah membuat daun pintu yang akan sama panjangnya. Agar memudahkan untuk pembuatan, kita pindahkan dulu seperti ini. Oke, kita explode untuk membuat bingkai. Kita offset 8 lagi. Sama di sisi lainnya 8. Kita tambahkan kaca di tengahnya seperti ini. Oke, kita jadikan grup saja pintunya. Kita klik kanan dan grup. Nah, kita jadikan grup, sudah menjadi grup. Selanjutnya kita akan rotate dengan sudut 45 saja. Masukkan 45. Nah, ternyata 45 itu ke atas, tidak pas, seperti ini saja. Kita akan mirror sisi lainnya, kemudian kita mirror lagi seperti ini. Oke, kita sudah
membuat daun pintu. Kemudian kita select semuanya, lalu kita pindahkan daun pintunya ke area kursor seperti ini. Sudah selesai, maka kita akan buatkan pintu ini menjadi blok lagi seperti sebelumnya. Kita enter, kita beri nama pintu lipat, kemudian pilih pick point di sudut 2 cm saja seperti tadi, kemudian oke. Lalu pasangkan pintu ke dalam denah di area dapur. Kemudian atur kembali panjang dindingnya. Untuk itu kita sudah menyelesaikan menggambar pintu dan jendela. Di pembahasan selanjutnya akan membahas pembuatan dimensi, keterangan, pemasangan furnitur, dan komponen lainnya untuk melengkapi gambar denah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.